Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ghadat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia nikmat dan syukur sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan daring. Seperti itu. Serta tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki pertemuan ke-7 ya di mata kuliah komputer 1 program studi ilmu kesehatan masyarakat Stikes 11 April Sumedang. Di minggu kemarin rekan-rekan sudah belajar tentang menu di aplikasi Word, yaitu tentang pembuatan mail merge dan bagaimana membuat mail merge baik dari Word ataupun dari file Excel seperti itu ya, ataupun mungkin dari file yang lainnya. Kalau memang mau mengulik sendiri, mau belajar, itu bisa. Jadi si mail merge di Word itu Anda bisa mengkombinasikan dengan apa itu database, misalkan ada Excel, ada Access, ada mungkin kalau yang udah pernah belajar ada yang namanya MySQL dan kawan-kawannya itu. Jadi kita bisa membuat list surat di mail merge sistemnya. Anda tinggal menyambungkan dengan data, nanti kita tinggal preview aja, cetak atau dibikin PDF bisa seperti itu. Itu di fungsi mail merge. Nah, sekarang di pertemuan ke-7 yaitu tentang menu pada aplikasi pengolah angka, yaitu pada Excel pastinya ya. Jadi nanti setelah belajar yang namanya Excel ini diharapkan nanti rekan-rekan ini bisa tahu nih sejarah alat hitung itu seperti apa. Jadi sebelum kita belajar tentang Excel, nanti akan belajar tentang alat hitung seperti apa nih, seperti itu. Terus nanti selain belajar tentang sejarah alat bantu alat hitung, nanti kita akan belajar tentang di menu Excel, yaitu menu Home, Insert, Page Layout, Formula Data, dan menu Review di Excel seperti apa nih fungsinya. Ini kita langsung di bahasan tentang sejarah perkembangan alat hitung ya. Ini ada, kalau kita bicara ini sejarah alat hitung, nah ini jadi ada yang namanya abakus, sempoa. Abakus sempoa ini merupakan alat hitung pada zaman dulu itu. Jadi dipakai sekitar sejak tahun 2400 sebelum Masehi dan sampai dengan 300 sebelum Masehi di Tiongkok dan Babilonia. Itu udah dipakai zaman lama nih ya. Terus ada Napier Bones. Nah ini ditemukan oleh seorang ahli matematika bernama John Napier pada tahun 1590 sampai 1617. Ini menghabiskan waktu selama 20 tahun ya untuk mengembangkan teori yang kemudian dikenal dengan nama tabel logaritma. Jadi ada tabel log, Anda belajar kalkulus dan kawan-kawan. Nah ini jadi ditemukan oleh Napier Bones. Bentuk mesinnya seperti ini. Jadi ada Napier Bones ini. Terus ada mistar geser nih. Mistar geser ini Anda sering menemukannya, atau jangka sorong. Ini sangat bergantung pada keahlian pengguna. Kalau kita ini panjangnya 30 cm, lebarnya 0,5 mili. Untuk jangka sorong ini bentuknya seperti ini nih. Ini kan. Jadi dipakai untuk biasanya orang bangunan mengukur keramik dan sebagainya, ketebalan apa nih. Terus ada kalkulator roda numerik. Kalau ini kalkulator roda numerik kebetulan kan ini ditemukan oleh Blaise Pascal tahun 1623, dan ini manusia yang masih saat itu dia menemukannya ketika usia 18 tahun untuk digunakan untuk membantu ayahnya dalam melakukan perhitungan pajak. Ini kalkulator roda numerik gitu kan. Sebelumnya udah saya jelaskan. Punya kelebihan dan kekurangannya. Kelemahannya ini alat ini
hanya terdapat pada operasi ngejumlah aja. Kalau kurang dan kali kan dia belum ada zaman itu karena alatnya masih, kalau menguranginya dengan hitungan manual pakai kertas dan sebagainya seperti itu. Terus kalkulator roda mekanik, nah ini penemunya Charles Xavier Thomas di Colmar menemukan mesin yang mampu untuk melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Colmar ini aritmator mempresentasikan pendekatan yang menjadi lebih praktis di dalam kalkulasi karena alat tersebut bisa untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus dengan kemampuan aritmator ini banyak digunakan sehingga dalam masa Perang Dunia I bersama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Nah ini. Terus ada mesin diferensial nih. Mesin diferensial ini mesin yang dirancang untuk menghitung tabulasi fungsi polinomial. Ditemukan oleh Charles Babbage tahun 1791 sampai 1871. Ini dia menemukan mesin diferensial yang sangat terkenal dan menjadi ikon dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis utama. Babbage dijuluki sebagai bapak komputer, Charles Babbage ini. Nah ini bentuknya seperti ini kan, mesin diferensial. Terus ada analytic engine. Ini adalah komputer mekanis yang tujuannya diusulkan untuk dirancang oleh matematika Inggris dan pelopor komputer Charles Babbage yang tadi. Analytic engine ini menggabungkan unit logik aritmetik dan aliran kontrol dalam bentuk percabangan, bersalap dan looping. Sehingga dia menjadikannya desain pertama untuk komputer dengan tujuan umum yang digambarkan secara modern sebagai Turing complete, jadi mesin Turing yang dasar mesin Turing nanti. Nah ini mesin analitikal bentuknya seperti ini. Terus ada kartu perforasi ini pada tahun 1889 nih, Hermann Hollerith 1960 akhirnya dia menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya ya untuk menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan. Bagi Biro Sensus Amerika, nah ini menggunakan alat ini. Jadi di tahun 1880 itu dia membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menyelesaikan perhitungan. Dengan berkembangnya populasi, biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus tuh. Zaman waktu 1880 Amerika udah membuat hitung sensus dengan waktu 10 tahun menggunakan alat ini. Sangat lama ya, 10 tahun. Hollerith menggunakan kartu perforasi ini untuk memasukkan data sensus yang kemudian diolah oleh alat tersebut secara mekanik. Sebuah kartu dapat menyimpan hingga 80 variabel. Terus dengan menggunakan alat tersebut, hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu yang 6 minggu. Nah, pakai alat ini cepat, kalau manual kan 10 tahun nih. Jadi dengan alat ini bisa lebih cepat nih, 1 bulan ya, lebih 6 minggu. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan. Ini bentuknya kartu perforasi ini. Rata-rata dari kayu ya zaman-zaman dulu. Terus ada Atanasoff Berry komputer digital elektronik otomasi pertama ini. Terus prioritas ABC diperdebatkan di antara sejarawan teknologi komputer nih, karena program tersebut tidak dapat diprogram atau Turing complete. Diciptakan tahun 1937. Mesin ini dibangun oleh Profesor Fisika dan Fisika Iowa State College John Vincent Atanasoff dengan bantuan mahasiswanya. Ini dirancang hanya untuk memecahkan sistem persamaan linear, jadi untuk proses persamaan linear matematika nih. Ini mesin Atanasoff dari komputer bentuknya seperti ini. Terus muncul ke sini ada kalkulator Red dia tahun 89. Kalkulator elektrik pertama ini menggunakan tenaga batu baterai, menggunakan LSI Large Scale Integration. Kalkulator ini menggunakan layar hijau LED. Nah ini. Terus komputer. Nah ini pasti komputer, ada alat yang dipakai untuk mengolah data ya, yang menggunakan prosedurnya telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatik dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika
tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematis. Karena kan komputer memang awalnya untuk alat hitung, tapi sekarang bisa semua itu, luar biasanya, bisa ngedit, bisa main game dan lain sebagainya. Ini komputer modern kan, ada desktop, ada tower ini untuk menyimpan data dan sebagainya, ada motherboard disimpan di sini dan lain sebagainya itu. Nah itu kan, ini sejarahnya alat hitung. Nanti kita ke menu pada Excel-nya seperti apa. Sebentar, saya pilih dulu yang file Excel-nya ya. Ini ukurannya terlalu besar, yang Excel saya perkecil dulu. Nah ini, jadi menu home ya, di Excel ada menu home. Misalkan saya bikin ini blank mode, ini home nih, home nih. Jadi menu home ini terdiri dari grup ya. Ada clipboard, ini ada setting untuk font, ada setting alignment, ada setting number, ada setting style cell-nya, ada untuk setting editing, filter, spine select dan sebagainya. Ini kan, ini tampilan dari menu home-nya seperti ini tampilannya. Anda sering pakai Excel nih, yang udah terbiasa, mungkin yang pernah kursus sebelumnya atau di SMA, di SMK-nya belajar Excel pasti tahu ini. Ini Excel kan tampilannya seperti ini. Ini Office Excel 2016 nih. Kalau 2019 sama, cuma ada fitur yang tambahan biasanya. Semakin versi terbaru fiturnya itu ada tambahan yang lebih update biasanya itu. Terus ini Anda kalau di file ini kan Anda bisa mengetik di sini kan, ini cell namanya ya, cell. Ini cell. Kita bisa menambah sel yang dengan insert atau delete sel ini dengan delete kan. Kalau memformat, nanti formatnya ini mau alignmentnya dan kayak gimana, kita format misalkan desimal, generalnya number, currency untuk biasanya digunakan fungsi uang kan. Ini general umum biasa number untuk hitungan number angka, currency untuk tabel yang isinya uang inputannya. Nanti accounting juga sama kan, date untuk tanggal kan, waktu, time, jam nih, persentase untuk persentase di belakang koma. Ini praksi ada, terus ada scientific nih, ada yang tag untuk tag aja, spesial, gabungan biasanya, custom ini yang gabungan. Ini kan fungsinya banyak ya. Tuh. Jadi ini namanya sel kan, pindah ke sel ini. Kalau Anda menambah sheet, ini di bawah ada sheet itu. Terus ini tampilan untuk font ya, pengaturan font. Ini cut copy yang di clipboard ini, mengcopy paste dan lain sebagainya nanti. Terus ada ini kan, ini mau ukuran fontnya. Misalkan Anda ketik Wendy, Anda pengen perbesar ya ini. Anda pengen merubah warna, nggak perlu diblok kan kalau di Excel, berubah seperti itu. Jadi B ini bold ya, E ini italic untuk garis miring, A underline untuk garis bawah. Terus ada ini kan untuk border garis pada sel yang aktif. Terus ada ini mewarnai background, dan ini mewarna fontnya ya, seperti itu. Ini warna font.
Terus ada lagi format cell. Kalau format cell kan ini untuk konfigurasi tadi saya bilang, Anda format ini inputannya mau font, angka, berarti kalau huruf aja tag, tapi kalau gabungannya pakainya biasanya pakai untuk kayak ini nih, custom. Kalau tanggal ya tanggal, date waktu, jam, ini bisa di set keuangan pakai currency. Nanti bisa milih mau pakai dolar atau apa, kan kita rupiah kebetulan. Ya rupiah, nanti desimal di belakangnya mau belakang tinggal diatur tambah ini 2 kayak gini. Kalau 0 ya 0 aja, seperti itu. Atau di format cell juga bisa merubah font sih. Ini kan alignmentnya ada kiri kanannya, misalkan geser barang posisi di cellnya ada pengaturan, bisa font juga ini mengatur ukurannya, bisa di align di format cell. Pakai ini border untuk barisnya ditebal dan sebagainya, pakai outline dan lain sebagainya, shadow, fill ini diwarnai, atau Anda di lock, dikunci, bisa hidden gitu ya. Ini fitur-fiturnya yang memang di Excel ini lebih enak sih sebenarnya kalau ngetik di Excel. Terus ada alignment nih. Alignment ini fungsinya dia grup perintah pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengatur perataan tampilan data serta penggabungan sel Microsoft Excel ya. Itu. Nih, misalkan kalau Anda pengen di merge tabel, misalkan mau dipakai merge, wrap text dan sebagainya biasanya kan itu. Contoh ya gitu. Ya ini laki perempuan misalkan kayak. Nah ini pengen digabungkan biasanya pakai alignment ini, center namanya. Ini di merge, wrap text dan merge biasanya. Nanti kan kayak gini, ini cukup, kalau ini cukup di center aja. Nah, contoh ini kan penggunaan yang alignment tadi, udah pasti bisa lah kan ini. Terus ini kan fungsinya untuk menjadikan tag ke atas. Nah yang ini kan di atas ini top alignment, ini middle alignment, ini bottom alignment. Kalau ini line left, center, ini line right itu kan. Terus kalau yang AB ini kalau digaris miringkan ya, untuk mengatur arah tulisan. Ini geser kanan, geser kiri, menarik batasnya. Ini merge, menggabungkan tadi, ini kan digabung selnya pakai wrap mengatur distribusi tagnya, diatur tagnya ini. Misalkan ada apa gak perlu di merge aja, gak apa-apa sih itu mau pakai merge atau wrap tag. Enggak, kalau di wrap tag mah nanti dia fontnya diatur tengah posisi kanan bawahnya itu. Itu ya. Terus ini dialog alignment kayak ini kan pada Excel jadi dapat dibuka dengan klik icon di pojok kanan. Ini kan kayak ini bisa diklik ini. Atau yang tadi ya ini format cell kan. Banyak cara sih kalau Excel, bisa ini, bisa klik kanan ini. Itu tergantung dari rekan-rekan mau pakai yang gimana. Nomor ini isian bisa kayak gini. Ini di blok kan tadi format cell. Ya ini nomor misalkan. Oke, kayak gitu kan. Ini nama tag berarti tinggal di blok. Nomor cell. Tag aja berarti ini hanya bisa diisi oleh tag seperti itu. Tergantung Anda pakainya mau yang mana. Kan ini nih
formatnya, short date, long date. Ini untuk format number, mau pakai yang mana bisa di sini. Misalkan ini bisa tag, bisa huruf, bisa angka, bisa huruf gitu. Fungsinya di modul ada lengkap ya, seperti itu fitur-fiturnya untuk number. Terus ada untuk formatting nih, style formatting. Jadi kalau yang condition format ini kan atur kanan bawah warnanya, scale-nya, icon set bisa kita ini kan, mau yang light ringan, bercahaya, atau yang medium, atau yang dark, yang gelap, bisa kan diatur misalkan kayak gini. Tuh kan bisa. Atau Pak, saya yang lebih gelap ini. Contoh. Jadi kalau conditional formatting ini dia fungsinya untuk memberikan tanda dengan menggunakan bars, warna, dan icon agar lebih mudah menandai nilai penting. Kalau yang format stable ini untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Terus kalau yang cell style ini, kan cell style ini perintah untuk memformat suatu sel sesuai dengan kondisi dan klasifikasinya. Heading apa? Ini tergantung sih kita mau pakai yang mana itu. Terus sel pada grup ini nih, sel yang kanan ini, di sel di atas ini, pojok kanan atas, fungsinya yaitu perintah pada Microsoft yang bersih untuk mengatur modifikasi sel ya. Ada insert, ada delete, ada formatnya. Insert untuk menyisipkan kolom barisnya, delete menghapus kolom barisnya yang sudah terisi atau balik yang belum. Itu kalau format ya untuk melakukan format selnya. Mau di auto kolom dan sebagainya, atau kolom itu ngatur baris kanan ratanya seperti itu. Kalau editing ini untuk ini, misalkan ada bisa menghitung otomatis jumlah, sum, ada average, number, max, min, atau fungsi yang lainnya ini. Misalkan seperti itu. Nantilah detailnya ada materi yang Excel lebih ini apa, karena kan kalau yang komputer awal ini mengenalkan semua dulu biasanya tuh, nanti baru spesifik ke Anda misalkan menghitung di Excel rumus apa misalkan kayak gitu, menghitung jumlah, menghitung pajak dan sebagainya. Terus menu insert nih, kalau menu insert ini untuk menginsertkan apa itu pivot table, apa itu table, picture, dan lain sebagainya, shape kan banyak ya. Ini pivot table ini sendiri tabel khusus nih, menerangkan informasi dari kolom-kolom tertentu dari sebuah sumber data. Terus ilustrasinya ini nih, kalau ilustrasi menginsert gambar atau gambar online atau kotak bentuk ini kan, kayak gitu. Shapes ini, smart add ini, grafik smart untuk diagram atau bagan organisasi misalnya, seperti itu. Flowchart itu di shape biasanya buatnya, atau screenshot, screen clipping misalkan itu kan. Jadi di Excel yang sekarang itu bisa nge-screenshot tampilan dari aplikasi ya ada. Terus ada chart nih. Ini kalau ini ya yang store add-in ini untuk tambahan biasanya. Kalau mau menggunakan add-in yang baru apa misalkan ini harus Office Anda harus original dulu, nanti baru bisa pakai fitur ini. Misalkan dengan Visio, dengan Bing dan lain sebagainya itu dikonfigurasikan bisa. Terus ada chart, nah ini yang chart untuk membuat grafiknya kan bisa yang bentuknya batang, grafik kolom, grafik garis ini ya 2D, 3D, 2D area atau 3D area.
Terus ada yang lingkaran, ini kan pie. Terus ada yang grafik batang. Terus ada grafik area ini. Terus ada grafik distribusi yang ini nih, untuk statistik nanti. Grafik permukaan ini surface. Terus ada grafik custom atau OpenTree dan lain sebagainya. Ini banyak grafik, itu Anda mau pakai yang mana nanti. Di modul udah jelas kan, ada penjelasan. Nah, misalkan pengen nampilkan apa nih grafik ini, ya tinggal pilih aja Anda mau pakai yang mana. Datanya nih add aja di sini misalkan. harus data ini sih, contoh ini kan kosong kayak gini, nggak ada ini satu data satu yang dikeluarkan kayak gitu. Tapi kalau Anda tabelnya berbentuk tabel misalkan klasemen, bisa pakai grafik 1, 12, 2, 13, 4, jadi dia mengurut nanti kan kayak di modul itu. Misalkan saya bikin aja lah, saya bikin ya sebentar. Sekarang buat grafiknya seperti ini, insert. Mau pakai yang mana grafiknya? Yang 2D aja ya. PDM ya, ini kan grafik nih. Seperti itu, simpel. Terus ada yang sparkline, mini chart kan bisa. Kalau menu filter ya, di home ini ada filter. Ini filter ini untuk memfilter, misalkan kalau ada tabel kayak gini kan, isinya ada berapa sel, ada berapa field yang terisi data itu, nanti Anda bisa filter misalkan kayak berdasarkan nama, berdasarkan abjad, berdasarkan umur, berdasarkan alamatnya, misalkan bisa kayak gitu. Itu cuman harus data terisi dulu, baru nanti di blok semua si selnya itu. Nanti Anda klik aja ini sort filter, nanti akan otomatis biasanya. Tinggal mau urutannya berdasarkan apa. Itu filternya. Terus kalau slicer
slicer ini caranya itu klik insert ya, Anda pilih slicer lalu browser formal. Nah ini langsung cari koneksi internetnya, misalkan ini fungsinya slicer ini perintah digunakan untuk menyaring data. Terdapat dua jenis, yaitu slicer untuk menyaring data secara visual dan timeline untuk menyaring data berdasarkan waktu. Ini slicer digunakan menggunakan dalam penyaringan data dalam pivot table. Harus nyambung dulu koneksi baru nanti Anda bisa pakai berhubungan dengan file yang lain, itu slicer. Harus connect dulu. Terus ada lagi tentang simbol ya. Ini ada hyperlink kan. Ini kalau Anda nyambung dengan file yang di luar atau apa, itu bisa di Excel kayak hyperlink namanya. Text box ini untuk membuat teks, ini tulisan di dalamnya kotak. Kita bisa format shape-nya di ini kan, fill-nya kita bisa tanpa garis, no fill, line, no line kayak gitu. Terus header footer ya, ini untuk di atasnya kan, kalau sama kayak di Word sih, untuk mengatur ini halaman atas, ini halaman bawah, header and footer fungsinya. Terus word art ini untuk Pak, misalkan kalau word art ini untuk bikin font. Font grafis warna, word art kan kalau diterjemahkan kayak gitu. Terus ada signature line ya, ini untuk misalkan ada namanya, file yang Excel yang Anda buat itu ada namanya apa-apa, diisi. Ini objek. Nah ini bisa Anda bikin create object dengan file yang terluar, bisa Adobe, Pocket Reader atau yang lain sebagainya. Terus ada simbol nih. Kalau simbol ya, ini simbol itu ada dua ya, ada yang pakai simbol dan equation. Simbol ini grup perintah untuk menambah simbol dan rumus matematika. Equation, nah ini untuk menambah rumus matematika. Ini kan bisa bikin soal matematika, ini pakai equation biasanya. Kalau simbol memasukkan simbol-simbol itu plus minus, simbol apa aja lah, itu yang ada di komputer biasanya, simbol-simbol yang ada di kita itu ada di sini. Ini kan tinggal pilih aja, misalkan Anda pengen masukin simbol. Ini misalkan insert class, ada kan ini kayak gitu. Nah, ini kalau ekuasi banyak ya, misalkan binomial, teorema, ekspansi summa, proporsis, Pythagoras, teorema, quadratic formula ada. Anda bisa mau pakai yang mana, atau equation di modul jelas ya, tinggal dibaca aja. Kalau page layout ini untuk halaman ya, untuk mengatur halaman. Page layout, margin, kanan atas, orientasi, landscape portrait.
size ukuran kertasnya, print area. Nanti kalau ngeprint di blok dulu biasanya. Kayak ini di Excel itu ada nih garis-garis putus, ini areanya di sana biasanya. Ini size-nya berapa, letter A4, nanti dia ngatur. Ini ngeprint ini misalkan tinggal set print area. Nanti misalkan print preview. Ini kan di blok tadi segitu, yang muncul segitu aja, hanya sampai sini. Kalau semua tinggal diatur aja page-nya, mau ini landscape atau gimana bisa. Ini color ininya bisa mengubah warna tampilan temanya, misalkan office berapa nih. Terus jenis font temanya ya, bisa dirubah-rubah. Terus efek temanya bisa dirubah-rubah juga. Page setup dan mengatur halaman, break, page-nya, print area, ukuran, print detailnya nanti itu bisa di sana. Lebih detail cek aja di ini, ngatur-ngatur printer kan Anda bisa. Ini nih, margin diatur, header, sheet-nya, page. Anda mau dibikin 90% misalkan bisa. Jadi nanti kayak gini. Tuh, bisa masukkan kalau dibikin 90% kayak gitu. Kalau Anda ngeprint file yang nggak masuk di ini, scale-nya dikecilkan aja. Scale di ininya. Adjust-nya jangan 100%, 100% berarti real dokumen, tapi kalau diperkecil biasanya dia masuk nanti. Di Excel bisa kayak gitu. Di Word juga sama sih bisa. Scale to fit ini, nah ini tuh bisa ini page setup diatur atau di scale to fit. DPI-nya, desain halamannya, yang dipilih aja lah. Itu menu-menunya ya. Selain itu ada lagi sheet option. Kalau sheet option ini untuk menampilkan baris pembatas sel grid lines dan heading di lembar kerja Excel maupun pada sheet mencetak. Jadi ada garis-garis kelihatan nanti. Jadi grid line berfungsi untuk ini grid line berfungsi untuk menentukan apakah garis pandu pada lembar kerja akan ditampilkan atau tidak. Kalau heading ini berfungsi untuk menentukan apakah kolom kolom pada lembar kerja dapat ditampilkan atau tidak. Tuh, dialognya ini set optionnya ya. Terus ada rank, ini kalau rank nih ini untuk mengatur posisinya nih. Objek itu umumnya berupa pada lembar kerja Excel, jadi bisa diatur ke bring forward, send backward, selection pane atau align atau group object itu bisa, atau diputar. Biasanya ngatur-ngatur filenya bisa di sini. Ini bring forward mengatur ke lokasi paling atas, send backward lokasi paling bawah. Terus selection memperlihatkan panel seleksi. Line ini untuk mengatur posisi objek terhadap objek lainnya. Tuh. Terus menu formula. Nah, ini menu formula yang paling penting ya. Menu formula ini biasanya digunakan untuk Anda menghitung rumus ya. Formula kan auto sum bisa, atau membuat fungsi baru, atau fungsi apa banyak nih, untuk finansial, untuk logic, untuk teks, untuk time, date time, untuk lookup, reference, matematika, atau trigger, untuk fungsi yang lainnya ini kan. Statistik, engineering, cube, informasi, kognitif. Nah, ini menu-menunya sangat-sangat lengkap, atau audit formula. Excel itu luar biasa sih sebenarnya.
Ini fungsinya untuk menyisipkan fungsi-fungsi di Excel. Kalau di PNM ini, grup perintah ini berfungsi untuk memberikan nama sel pada Excel. Ini namanya apa? Excel ini. Kalau name manager ini fungsinya untuk membuat, mengedit, menghapus atau mencari nama yang digunakan. Ini DPN yang membersihkan nama. Kalau create from selection, ini berfungsi membuat nama sel yang dipilihnya. Terus ada formula auditing, ini mengecek untuk manajemen, mengatur, mengecek proses yang dilakukan suatu formula terhadap sel-sel pada Excel. Itu ya. Ada trace precedent, trace dependent, ada remove error, ada solve formula, error checking, evaluate formula, itu ada. Terus kalau menu data ini, ya ini dia bisa ngambil data eksternal. Misalkan Anda dari akses, tuh, nanti filenya akses yang dipilih. Anda dari web, Anda dari tag, Anda dari sumber yang lainnya, SQL Server, Analysis Service, OData, XML, atau konektor yang ada. Ini orang-orang pemrograman di Office, di Excel nih biasanya yang jago-jago ini. Terus ada menu review nih. Ini menu review ini ada grup kan, ini ada grouping, language, comment, dan apa. Biasanya ini digunakan untuk kalau mereview file kayak skripsi, dokumen atau apa. Itu bisa. Misalkan ini klik apa ini nih. Ini komen tuh, bisa kayak gini. Posisinya di sini misalkan. Bisa kayak gitu. Membuat komentar lah. Review ini. Terus ada proofing, ada insig language, ada comment dan change. Kalau proofing ini perintah untuk menganalisa kesalahan penulisan pada Excel, dicek ejaannya. Terus smart lookup ini, insight ini dia berfungsi untuk mencari informasi terkait data yang ada buat dengan menggunakan Bing search engine. Kalau translate menerjemahkan ya, yang ini ke bahasa yang lain. Kalau comment mengomentari tadi. Kalau change ini merubah keamanan, jadi dia mengatur keamanan data sehingga perubahan data lebih terkontrol. Salah satunya adalah dengan memberikan password, jadi filenya di password, misalkan sheetnya di protect nih, bisa, jadi nggak bisa dirubah sama orang lain itu. Kalau menu view ini kan mau ngatur tampilannya. Kalau workbook view ini untuk berubah tampilan, ini nih dia fungsinya untuk merubah tampilan lembar kerja. Ini tuh kayak gini, ini normal, pack layout, custom view. Biasanya kita pakai yang normal aja kan, yang kelihatan semua sheetnya. Close menampilkan gradient heading, formula bar, zoom untuk mengatur diatur perbesar perkecil dokumen ini. Kalau window ini mengatur manajemen jendela window Excel-nya. Apakah ini nanti Anda bisa menambahkan jendela terbox-box baru dengan menggunakan fitur ini, misalkan new window. Itu bisa. Jendela yang baru misalkan. Tuh, jadi ada dua. Ya gitu. Di split misalkan, tuh, bisa. Atau di hide, unhide. Oke. Split ini biasanya kalau dipisahkan. Misalkan Excel ini di split. Bisa. Makro, kalau makronya ini fitur untuk manajemen perintah pada mengatur perintah tingkat lanjut di Excel. Jadi dia menggunakan Visual Basic, kode programming biasanya. Nantilah ada kalau mau buat tim ini. Yang penting kita belajar dulu di Excel yang sederhana, baru nanti ke Anda ke latihannya biasanya seperti itu. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya tentang dasar di sejarah di mesin hitung dan fitur yang ada di Excel seperti apa.
detailnya Anda bisa baca di modul bab 7. Nanti minggu depan sebelum kita UTS ya Anda nanti akan belajar dulu di Excel sederhana seperti apa sebelum nanti di UTS nih. Kan biasanya kalau 11 apa tuh UTS itu ada libur. Kalau di saya di STIMIK mengajar itu langsung biasanya udah 8 pertemuan langsung UTS. Tapi kalau di Anda kan dijadwalkan dulu nanti kapan Anda baru bisa melaksanakan UTS seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terlalu cepat. Nanti akan saya tambahkan video-video dari orang lain supaya Anda lebih paham juga sebagai pembanding seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Tetap jaga selalu kesehatannya. Dan semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.